Tempenya 166. Oh, dia anak 166 tuh. Ya nggak apa-apa sih. Iya nggak apa-apa. Kalau bawa nama baru itu kayaknya Itu yang itu tapi di lapangan di lapangan bawa nama SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami semua di segmen kedua podcast Good Lex, episode tentang ranting SMKN 62. Ada kakak yang muka-muka baru nih, yang baru kelihatan. Ada Kak Jaja, dia udah pernah ikut, cuman belum pernah kelihatan mukanya. Yang baru ikut banget itu ada Kanoy sama Kak Iwan. Dan dengerin aja deh, mereka perkenalan masing-masing. Tak kenal maka tak sayang maka ya tak sayang. Oke Kak Jaja, boleh dijelaskan dirinya? Perkenalkan, nama kakak Jainal, dipanggil Jaja. Ikut silat dari tahun 2012 sampai sekarang di ranting 62. Sekarang sabuk violet, pelatih utama di ranting 62. Berarti generasi kedua. Oke, generasi kedua ya. Next ada Kak Iwan, boleh diperkenalkan Kak Iwan? Ya, halo, maka nama kakak Kak Iwan dari angkatan kedua juga. Ikut silat itu tahun 2012 sampai sekarang. Sampai sekarang itu ikut bantu-bantu aja, ikut bantu-bantu teman-teman di ranting kayak gitu. Kesibukan sekarang tuh kerja aja. Di mana Kak? Di suatu perusahaan retail. Oh, suatu perusahaan retail. Tapi nggak boleh diomongin ya, terpromosi ya. Oke. Endong. Udah gitu aja dari kakak. Itu gelatnya. Oke, next ada Kak Nurul Atairia. Panggilannya Kak Nur. Hai semuanya, kenalin nama kakak Nurul. Akhirnya bisa dipanggil Kak Noy. Sabuknya terakhir sabuk violet. Terus sekarang sibuk kerja. Angkatannya angkatan ke-3. Oh, kami ikut silat dari ranting 62 langsung ya? Iya, langsung dari ranting 62. Dulu SMP-nya di mana? Tempenya 166. Oh, dia anak 166 tuh. Ya nggak apa-apa sih. Iya nggak apa-apa. Kembali lagi sama Kak Ulan. Kalau mau memperkenalkan diri lagi? Sudah kenal. Sudah kenal di segmen 1 ya, oke. Kita tadi banyak membahas tentang alasan buka dari Kak Ansanya, terus dari proses membukanya Kak Ulan jelasin banyak, Kak Eka juga ngejelasin banyak. Ada mulai latihan pertama kali, kita udah tahu kan 30 Juli 2011, disahkannya juga 2013, sekitar 2 tahun hampir atau setengah tahun lah. Kita baru nunggu, baru bisa dari disahkan. Dan sedikit membahas tentang prestasi-prestasi di kejuaraan yang tadi ada. Paling pertama kita ikut ternyata WNJ Cup, ada FA Cup yang ke berapa ya, mungkin ketiga atau keempat saya lupa. Dan ada beberapa event kayak Jaksel. Nah di sini kakaknya kan jadi saksi YouTube nih. Iya, saksi YouTube. Bisa ngejelasin kan nih kira-kira prestasi-prestasi ini, kita lanjut nih ke event untuk prestasi-prestasi yang diikutin dari WNJ 2012 udah, FA Cup udah. Nah, ini mereka mulai masuk generasi kedua itu event yang bergengsinya itu ada namanya event Jaksel ya, Bulungan itu apa sih? Piala apa gue lupa gue. Wali kota bukan? Apa di Sorong udah bukan ya? Bukan. Ini apa seleksi untuk atlet Jakarta Selatan? Oh tiba-tiba aja ya? Oh gitu ya, diadain. Gue lupa sih gitu tentang apa gitu. Ada Kak Jaja, yang itu ya Kak Jaja. Iya itu. Ikutan lu, ikutan nih. Ikut Pas Jaksel Bulungan itu. iya ikut Berakap. gantian. Jadi Siapa tuh Pak? Aku Anak kita. Bukan yang anak SMP gantian. Itu iya beneran. nggak ikut di 62 ini. Enggak. Kan belum turun. Oke, gitu. Oh anak baru ya? Iya. Oh, oke. Kalau Kak Iwan kan Waktu itu di yang Goragunan itu, yang Goragunan. Oh iya. Yang apa sih nama kejuaraannya lupa. yang lu ini Yang Jaksel bawa nama Galuh ya? Iya betul. Dia mana baru? Oh, Kalau yang bawa nama Galuh itu kayaknya Itu ya di gor tapi di lapangan voli. Coba. Ya, di lapangan bawa nama SMP. Iya benar nama SMP. kita urutkan dulu, bentar deh. Kita ngebahas dulu yang WNJ Bulungan. WNJ Bulungan. Jaksel Bulungan. Siapa yang ikut Jaksel Bulungan waktu itu? Saya waktu itu ikut di tunggal sama di fight.
Tunggal dapat juara berapa Kak Jaja? Kalau tunggal nggak juara, tapi kalau fight juara 2. Juara 2 di kelas apa gitu namanya? Kelas A Kelas A. Final ketemu sama dengan dengan anak Kevin juga, siapa? lupa namanya. Kevin coy. Iya, Kevin. Jadi di sesi pertama tuh kita ngebahas Yao Ming itu ketemu sama Kevin, dan ternyata di final Jaksel Bulungan, pas di Bulungan 2013 ya, Iya. Kak Jaja ketemu dengan Kevin. Ya pertarungannya lumayan seru, cuman sayang di final berat sebelah ya. Iya, berat. Oke, nggak apa-apa, itu baru lu pertama kali turun nggak sih? Iya, pertama kali turun fight di situ. Karena turun fight tadinya Kak Jaja itu andalannya tunggal karena badannya kecil, Nggak nyampe berat. ya body shaming lah kalau saya mau bahas lebih panjang lagi. Nggak banget sih waktu itu dia mau untuk jadi atlet karena agak kecil dan nggak sampai. Waktu itu Kak Iwan ikut nggak sih yang di Bulungan? Bulungan ikut, cuman kayaknya nggak sampai ini deh ya, sampai semifinal waktu itu. Kelas apa ya kalau nggak salah? Kelas iya, Biasanya beratnya Kak Iwan itu berapa? 46 itu 46. Iya, Coach. Nah, kalau Kak Nui yang itu nggak Bulungan ikut Iya, gantiin yang anaknya sampai. nah SMP. Banting Iya, tapi lupa namanya. banting mana? Enggak kan? Udah lama ini banget. Siapa? Dwi bukan? Yang itu loh yang sekarang udah keluar. Mereknya disebut aja. Dwi ya? Bukan Dwi, Kak. Yang kecil yang 3 itu loh, barengan ada Upi, terus satu lagi Ika, Kak. Vidya. Iya, ini satu lagi, Kak. Yang dari Vidya. siapa? Vidya. Lupa. Vidya. Iya, Vidya maksudnya. Oh ada Widya, ada Vidya ya. Oh ganti Vidya, video kita nggak ikut ya. Siapa Vidya? Bukan segmennya sih, nanti aja lu bahasnya. Oke. Abis Jaksel Bulungan itu kita ada pertandingan 2000 berapa lagi sih? Oh iya, ada satu event yang luar biasa banyak membekas ya. Kita tuh udah ikut seleksi Koprok. Porprov. Porprov apa sih? Dari Jakarta Selatan sampai ke DKI. Emang kau? Porprov emang ada? Kita pernah ikut. Serem. Ini bukan bawa nama perguruan ya? Iya. Kan yang paling ingat itu dulu di event Jakpus gitu. Kita padahal kita orang Jaksel tapi kita dapat nggak entah kenapa dapat proposal Jakpus dan kita ikut tanding di sana bawa nama perguruan, dan itu ditanyain dulu masih jawabnya si Mas Suryo, emang ada event di Jakpus? Lah kita bilang iya aja, kita tanding. Itu bawa nama perguruan, nama ada Kak Hendy, ada Kak Heru yang gitu ya. Kalau kita nurunin siapa gitu waktu itu di fight ada Kak Jaja, Jaja, kelas Kelas apa? kelas A. Kak Afif itu kelas F ya? F terakhir deh. Kelas F. Terus si Reza Iya, Reza. Reza, Kelas C deh. Aldi juga ikut tadi SD ya? yang SD. Iya. Kami nggak ikut kan? Enggak. Kami nggak hobi tanding ya? Enggak. Oh itu kan kalau latihan hobinya apa? Hobinya apa ya? Maksudnya kalau ada kejuaraan bisa turunnya apa? Lebih ke administrasi atau Cuma ada tanding bagian bukan, administrasi. maksudnya bagian ini Ngurus orang. atlet. Jadi Kado ini kalau tanding Enggak dia tanding, Kak. lebih banyak bantu kita di administrasi karena dia cinta Enggak. damai. Iya, karena cinta damai kan. Iya. Kayak gitu yang Jakpus. Enggak ikut itu lupa karena apa pokoknya. Kita seleksi gitu ya kalau orang perguruan ya. Fikri. Enggak, Kak. Waktu itu yang pas di Jakpus, Ah, itu tiba-tiba langsung dapat telepon dari Kaulan kalau nggak salah, disuruh ikut ke Jakpus pagi-pagi. Itu juga habis bangun sholat subuh, tiba-tiba ditelepon disuruh datang ke pertandingan Jakpus. iya. Cuman pilih Iya. Jaja doang, Reza sama si Afif waktu itu emang Kak Hendy deh yang milih-milih deh. Gue lupa om itu, cuman yang terbaik aja sih. Itu dapat juaranya gimana Kak Jaja? Juara berapa? Dapat juara 2, alhamdulillah. Kalah sama Garuda Jisa ya? Kalah sama Raja Wali Putih. Raja Wali Putih. Kalau gini nyebut banget gak apa-apa kan? Iya, Nggak apa-apa. karena kan hal positif. Salut buat Raja Wali Putih. Terima kasih. Terus jenjangnya apa Kak? Waktu itu Jakpus ada jenjang lanjutannya nggak sih? Itu seleksi buat apa? Yang mana yang Jakpus buat jadi atlet Jakpusnya itu. Habis itu ikut pertandingan antar provinsi kalau nggak salah ya. Jadi DKI Jakarta, pokoknya DKI Jakarta itu ditandingin misalnya Jakarta Selatan lawan Jakarta Pusat gitu lah. Oh jadi Dia wali kota. Porprov ya?
Enggak. Porpro. Porpro, iya, Porpro, dia Porpro. Jajak bawa nama Jakpus. Iya. Kita ikutnya Porpro Jakpus buat ngewakilin Porpro yang juara kan juara Iya. 2 ya. Iya. Oh Kak Jaja waktu itu ngerasain jadi atlet tuh walaupun nggak nginep ya. Nginep Nginep? nginep Oh sekali, nginep di hotel ya? Gimana nih? bukan di hotel, di stadion di stadion. Ciracas. Nggak apa-apa yang penting ngerasain nginep. Jadi kalau untuk masalah pertandingan kita udah bahas yang beberapa hal yang penting yang kakak-kakaknya ikutin. Kejadiannya pas Porpro itu kalau nggak salah Kak Jaja tanding tangannya patah ya. Iya, Dalam proses menggunting. iya. Jadi kalau teman-teman emang unggul dari lawan, jangan anggap remeh lawan atau banyak gaya. Untuk main poin aja, udah unggul ya udah. Takutnya kayak Kak Jaja ngikutin patah tangannya. Oke, tuh masukan buat pertandingan. Terus teman-teman semua ikut silat ini kira-kira udah berapa tahun? Dari 2011 ya. Kalau aku 2013 Kak. Oh, kamu udah jauh sih? Di 2011. 2012. 2012, 2012. Berarti sekitar 7 8 ya, 8 tahun ya? Iya. Iya. Momen-momennya itu kan banyak banget nih. Apalagi kan kalian yang ada di ranting dan kakak jarang ya datang ke ranting mau kelas 8, mau ke 62 karena saya sok sibuk gitu. Jadi banyak momen-momen yang nggak saya ikutin. Kira-kira teman-teman bisa berbagi nggak momen-momen apa yang bagus? Yang jadi inget di teman-teman? Sorry minum. Dan udah Kak Jali. Ya, Habis di panduannya begini nih, momen tuh ada momen mulai surut SDM Gen 4 tuh. Gue inget Iya. jadi. Boleh tuh, boleh. Oh, yang pas Jadi- zaman aku ya Kak. Enggak. Ini kan momen menyenangkan dulu lah, momen menyenangkan, habis menyenangkan kalau bisa turun. Gitu kan gitu ya. Ini tentu baru menyenangkan soalnya. Oh, jadi langsung jelek dulu gitu. Enggak kan tadi kita udah mulai dari kejuaraan Oke, nih. dari Kak Jaja nih, kita juara nih, kita kan Dari udah awal. punya atlet ya kan. Atlet, terus Oke. ini juga menang Oke, next momennya apa nih? Naik, turun, naik turun. Habis kita naik nih prestasi, terus Oke. kita turun di SDM. di tahun Di Gen 4 ya. generasi keempat ya, generasi Kan keempat 2015 awal. 2008 2015 awal. Iya. Iya. Itu generasi siapa? Yang ikonnya Ima sama Rangga Sama Angga. itu turun ya? Bukan naik. turun. Bukan nama itu sih. Imasnya keren banget ya. Maksudnya di SDM-nya ini kita turun dan ada problem dari sekolah. Kalau untuk prestasi ya mereka dapat. Oh, jadi oke, penurunannya di apa aja nih? Waktu itu kan dia kelas 1 ya. Kan kalau SMK itu memang PKL di kelas 2. Jadi ketika mereka masuk di kelas 1 dan saat itu mereka memang cuma berdua gitu. Cuma 2 siswanya? Cuma 2. Oke, jadi 3 tahun berdiri, ranting 62, pas generasi keempat, siswa baru cuma 2 gitu. Pertama ada banyak. cuma memang yang dari titik ini kan memang juga berdua gitu. Jadi pas di tahun keberapanya nih? Si Mas itu generasi keberapa? Keempat. Keempat, oke. Pas zamanan mereka. Pas berarti turun, itu pas mulai generasi kelima ya? Dari mana dari Gen 5 bukan keempat. Oh, jadi pas mulai generasi kelima itu siswanya Iya, astagfirullah ya maaf. keempat Indra, ketiga siapa? Imas. ya. Imas sama Indra tuan siapa? Indra keempat. Ya. Ini kan ketiga. Indra keempat, Imas Rangga kelima. kelima. Oh, oke. Jadi pas generasi keempat itu kita punya faktor-faktor yang masih bagus gitu, Imas sama Rangga. Dan generasi kelima mulai penurunan siswanya berapa sih generasi kelima? Itu di penurunan siswa di generasi kelima si Ima sama Rangga. Iya. Oh, generasi kelimanya Imas Rangga, keempat itu Sinu Keempat ya? itu masih banyak Indra dan yang Indra. lain-lain. Eka, Mutia. Oh iya, benar-benar. Iya. Kelima cuman si Imas sama Rangga. Tapi mas baru masuknya banyak dong. Sekitar 5 orang. Oh, dari kurang sampai 10 pas generasi kelima. Aduh, ada yang main maju. Oke. Generasi kelima. Dan bertahan cuma 2 orang. Pas di generasi keenamnya? Nah jadi tuh yang paling banget saya sayang waktu Oke. itu ya. Memang kan waktu itu dari yang tadinya pelatih utamanya Kak Eka diserahin ke saya. Jadi generasi yang sebelumnya dipegang sama Kak Eka nih merasa mungkin kurang pede dengan saya gitu. Jadi latihan ada jarang. Terlebih lagi mereka PKL. Itu banyak jadwal-jadwal yang memang mereka nggak bisa datang untuk latihan. Akhirnya
saat itu yang kelihatan cuma Imas dan Rangga Oh, yang dilihat sama bentar, sekolah. maaf Kaulan, bukannya memotong. Kaulan nggak boleh seperti pelatih. Semua siswa tuh menghormati pelatihnya. Ya, buat siswa ya kakak belain nih. Jadi kakak nggak boleh kayak begitu. Kaulan pelatih yang baik, Kak Eka pelatih yang baik. Namanya ada perpindahan pelatih, mungkin ada jet lag, itu aja sih. Iya, maksudnya bukan Nah. berarti merendahkan dan saya merendahkan sendiri, enggak. Ya, gitu. Tapi rasa apa namanya, feel-nya kurang doang gitu. Tapi mereka tetap latihan. Tapi kalau memang mereka saat itu kelas 2 dan ada jadwal PKL, mereka jarang Jadi untuk bisa datang. di 62 gimana sih siklusnya nih sebenarnya kelas 1, kenapa kelas 2, kenapa kelas 3, kenapa, dan itu kenapa bisa membuat penurunan? Kalau kelas 1 aman. Ya, Iya, Pak. Jadi Masih coba aman. dijelasin, makan kalau aman apa gitu, bingung kenapa kelas 1 gimana sih, emang proses KBM-nya gimana, kelas 2-nya KBM kenapa gitu, dan kenapa itu bisa membuat penurunan. Kan kalau kelas 1 kan masih belajar normal karena Iya. Ada penjurusan lu dari kelas 1 ya? udah udah. Oke. Cuman kan kalau misalnya kelas 1 itu kan masih kayak belajar biasa gitu, nggak ada PKL-nya atau apa, jadi kita masih bisa ikut kegiatan di luar KBM-nya. Oke, gitu. sebentar. 62 itu ada berapa jurusan pas zaman kalian? Ya, aku 4. 4 apa aja sih? Ada akuntansi, perkantoran, pemasaran, sama perhotelan. Oke, dan paling banyak bisa ikut silat dari jurusan? Kalau dengan aku sih Tergantung akuntansi, tergantung Oke, generasinya. dari Kan? generasinya Kanoi? 2013 ya? Ada perhotelan sama akuntansi. Perhotelan akuntansi zamannya Kak Jaja sama Kak Iwan. Kebanyakan akuntansi. Kebanyakan kelas kita Iya. Lu akuntansi berdua? Iya. Lu berdua tidak menunjukkan muka akuntansi sekali loh. Saya lupa kalau saya punya guru ada ini akuntansi. Oh baiklah. Oke, pas zamannya Imas, 5. Indra dulu deh. Indra dulu. Zaman Indra itu akuntansi. akuntansi juga. Zaman Imas tuh perhotelan ya? PM. Dimas pemasaran. Oh, Imas tuh Imas pemasaran. kantoran Kantoran, pemasaran. Si Dita tuh zaman apa? Kadika Zaman ini menjadi Sama Jaja. Tapi si Dita itu dia apa? dia pemasaran Sama Jajang. sama Kak Jajang. Lu itu Jajang. Maaf ya, saya lupa ada Jajang ternyata. Orangnya nggak bisa hadir. Oke, jadi pas zamannya Kak Imas itu kebanyakan mulai dari pemasaran ya. Itu cuman 5 orang. Itu serius ya 5 orang ya? Iya, pas itu lagi. Emang sedikit itu? Iya, Pas generasi ke 5 tuh ya, pas ke 6-nya meningkat pas zaman anak gamal. Iya. Nenek Gamang. Zamanannya agama. Zaman. Oh jadi Zaman gamal. nenek gal. mohon maaf saya kalau kurang denger, habis Nenek Gamal saya dengernya. Jadi ada habis Kak Imas, ada Kak Jamal, maaf. Kak Jamal. Kak Gamal itu paling banyak dari apa? Dia akuntansi, Akuntansi. perhotelan paling banyak. Oh, kan paling banyak ya. Berarti sekarang berapa generasi sih? 9. 8. 9. Di 9. Gamal itu ke 6. 7-nya? Gua ingat aja cuma sampai angkatannya Gamal loh. Di bawahnya Gamal siapa? Kristian itu angkatan kapan? Angkatannya Gamal. Gamal. Di bawahnya Gamal? Si Kak Jajang yang sering latih soalnya Kak Jajang. kalau generasi 7 yang Oh iya, Iya. Apri Oh, Apri iya. mah ini Apri sama Pokoknya- Rian. iya dari Apri, Opet. Opet, Opet Iya. Opet Agung. Agung. Iya, Agung. Opet Iya, Agung. itu, Kak. Itu generasi ke 8. 7. Ke 8-nya? 8-nya 8-nya si Bajang. Arif, Bajang. Bajang, iya. Yang Zayana Iya, Arif dulu kayaknya. Arif aja itu sabuk merah sekarang. Enggak, maksudnya dari abis si Gamal Arif dulu, iya. Gamal, Arif. baru ke Opet, Oh ke iya, itu. ke Zayana. Iya. Iya, Oke, jadi Zayana itu generasi ke 8 ya. iya. Dan generasi ke 9-nya gua yang belum pernah latihan. Iya, yang masih pandemi ini. Oh, pandemi ini jadi belum ada generasi. Udah kan sudah ada yang daftar. Iya, maksudnya tahu Cuman maksudnya kan belum latihan ada yang dikenal. offline. Berarti jedanya 2 tahun ya? Iya, Ya kan? lumayan. Iya. 2 generasi, dan saya nggak tahu ada anak barunya kayak gitu. Nanti kalau bikin buat 98 jangan sampai lupa ya siswa-siswanya ya. Ya. Kakak aja lupa, kita udah juga lupa gitu. Jadi
kalau yang gue tahu sih emang event-eventnya mereka mulai surut di generasi kelima, bukan dari generasi 4. Pas generasi kelima itu ada Kak Imas sama Kak Rangga. ya Rangga. Dan mulai naik lagi di angkatannya Asik. Gamal. Gamal. Asik. Dan itu Gamal tuh Asik. lumayan ya prestasinya ya. Iya. Iya, lumayan. Yang waktu itu juara di 66 ya. Iya. Itu angkatan Imas. Apa Gamal? Angkatan Dimas. Yang kalian juara umum? Dimas. Dimas. Oh, di generasi ke 5 ya. Yang Kak Afif juga anak 62 ya. Iya. Iya. Tapi Sita 5 itu ngelawan dari Yani. Yana Yani ya. Iya. Iya, iya, iya. Dan bisa menang. Iya, ya. Anak dari perguruan perguruan itu kayak oke. Tapi putih kan. Lampunya mati, lightingnya mati Kak, mau dibenerin nggak usah. Sorry bentar. And next kita abis itu ada problem nggak sih selama kalian melatih dari pihak sekolah? Tadinya kan selain dari pihak internal di siswa itu masalah juga datang dong dari pihak-pihak internal sekolah. Apa ini ada nggak masalah yang benar-benar membuat 62 itu berubah? Ya, yang semenjak ini sih Kak, yang kita tuh dibatasin banget latihan sampai jam 5. Sedangkan Jangan. kan kita pulang sekolah itu kan jam 4 pokoknya habis asar. Terus kita latihan sampai jam 5 doang, padahal kan nggak intensif banget kan Oke, buat berarti latihan. bisa tolong jelasin awalnya 62 tuh latihan dari jam berapa? Terus perubahan kayak gimana nih? Kalau zamanan sekolah kan masih Zamannya Kak Jaja, Kalau zaman kan masih boleh ya. Iya, sampai maghrib juga boleh waktu itu Iya, kalau sampai zaman maghrib. kakak. dulu kita sempat punya waktu yang bebas buat latihan ya dari Iya. pulang sekolah jam berapa? Jam setengah 4. Setengah 4. Selesai latihan maghrib ya. Iya, selesai asar. Selesai asar, jadi pas selesai asar kan anak-anak langsung mulai latihan. Waktu itu latihan masih kaulan ya? Iya nggak sih? Apa? Yang zaman Jaja sampai maghrib kita latihan. Iya, ada Iya. taulan juga. Ya, mungkin karena emang efeknya sampai maghrib dilihat dari sekolah itu negatif ya, padahal kita melakukan hal yang positif dan itu di sekolah dan kita mengajar prestasi dan agak disayangkan sih ya kalau kita agak dibatasi, padahal kami pelatih bertanggung jawab atas apa yang terjadi ke siswa-siswa. And next mulai pembatasan di angkatan Kanul Enggak sih. masih sampai ngerasain sampai jam berapa? Jam 6 masih kan ya, kan masih dilatih sama angkatan Iya. 5 itu semenjak yang itu ketat banget waktu angkatan dia. iya. Oh mungkin capseknya jangan disebutin ya, atau oknum-oknum yang mulai memperketat. Iya. Akhirnya oknum. Itu ada Nah, ini kan agak relate ya dengan podcast di yang ulang tahun 98 di mana itu dijelasin dulu kita latihan gabung antara SMP dan SMA dan itu kan iya. SMK Iya, itu SMK masih boleh. dan menurut opini saya itu adalah paduan yang amat sangat baik karena menurut saya pribadi anak SMK itu pola pikirnya itu dewasa, sedangkan anak SMP itu Iya. semangatnya yang luar biasa. Jadi ketika kalian dipertemukan dan bisa kalian ambil hal positifnya Itu seru banget. luar biasa Masih jadi mana ini kan? dan iya kan lu juga ngerasain ya. Iya. Dan ketika itu dipisahkan kayak gitu itu jadi benar-benar ujian buat para pelatih biar gimana sih ini masih tetap berlanjut kayak gitu. Menurut teman-teman tuh gimana sih efeknya yang kalian saksi hidup ngerasain dulu latihan itu kayak gimana, terus mulai penurunannya itu gimana juga gitu sampai ngerasain tuh. Jadi kurang merangkul sih antara angkatan dan dua, karena memang jadi kurang sering latihan barengnya. Jadi penting ya kebersamaan itu ya. Kak Jejo itu ngerasain gimana kayak Taiwan kayaknya kan yang paling tua angkanya. Sorry body shaming. Jadi kalau di angkatan waktu itu di angkatan kakak di angkatan 2 kita masih enak gitu latihan. Jadi kayak lebih dibebasin, bukan dibebasin sih, tapi lebih kayak efektif gitu latihan. Jadi benar-benar yang namanya latihan gitu. Tapi pas di angkatan 5 ya Kaulan. Iya. Mas itu ya.
Iya, angkatan 5. Nah, pas di angkatan 5 itu, nah itu benar-benar yang namanya waktu latihan kita banyak, pas di situ tuh langsung terbatas. Kayaknya waktu itu juga hari Sabtu pernah nggak boleh latihan nggak sih Kak? Iya, Iya, jadi Sabtu. satu Nah, hari ya Allah, ada aja. ya. Waktu Iya, itu nggak pernah sempat kejadian kayak gitu. Terus latihan malah di samping rumah kakak ya. Ya, Iya, betul iya. sama kakak. Nah, mungkin sih awalnya dari situ Jadi kayak peraturannya tuh ya lebih ketat, jadi kita juga susah buat latihannya lebih efektif gitu. mengontrol diri Nah, juga ya. Dan iya, tuntutannya betul, malah itu lebih juga. banyak. Oh jadi kita dibatasin latihan. Kalau perlu nggak perlu latihan tapi lo harus juara. Iya. Itu oknum. Anda sama saya. Aduh. Hah? Oke, boleh dijelasin, jangan nyebut nama Iya, aja. enggak. Silakan. Pak Ulens. Tadi karena efek saking buruknya itu, Iya. terburuknya apa efek terburuknya? Ngerasain paling buruknya itu kelas 2-nya PKL, kelas 1-nya cuma 2, kelas 3-nya sibuk ujian. Dan saat itu memang waktu dibatasi, semuanya lebih diawasi gitu. Sedangkan saat itu memang kepala sekolah baru, saya nggak menyebut nama ya, kepala sekolah baru, dan melihat langsung ketika oh ternyata kok dikit gitu, karena kan tidak melihat yang sebelumnya. Ngelihatnya pas ketika datang, kenapa anak ekskul silat itu sedikit gitu. Saya dipanggil dan ngobrol lah gitu berbagai macam. Sampai mau di kesimpulan itu, kalau nanti siswanya nggak nambah dan prestasi nggak ada, saya tutup. Oke. Jadi ada yang manusia cuma melihat hasil, yang melihat proses. Dan agak sangat disayangkan sih ya kalau ngelihat cuman dari satu sisi. Saya bingung mau ngomong apa, soalnya saya jadi agak bawa emosi. Tapi setelah itu ada momen kebangkitan kita lagi nggak? Iya. Oke. Jadi saat itu saya juga konsultasi sama kakak saya, Kak Rizky. Gimana nih sampai 62 mau ditutup, apa nih Kak solusinya untuk kami gitu, untuk saya. Dan sampai akhirnya kita di titik kami ikhlas kalau memang 62 mau ditutup. Dan itu kebijakan sekolah, kami ikhlas. Sampai akhirnya kami ikhlas dan datang tuh mulai masuk Gen 6. Gen Gamal. Dan itu Kayak benar-benar langsung bangkit. Allah ngasih hadiah yang memang karena keikhlasan kita semua gitu Kak. Di situ Gen 6 masuk banyak yang ikut, mereka juga bagus-bagus prestasinya. Dan ditambah lagi dari ke situ kita mulai dapat prasarana dari sekolah ya, mulai matres, mulai Alhamdulillah. Karena memang- Ya. Mulai share lagi. karena memang sebenarnya pembina kita juga sangat amat mencintai kita ya. Iya betul sekali. Sangat sangat Terima mencintai. kasih. Cukup terima kasih Bapak. Positif Terima kan? kasih. Positif Iya, sebut dong. namanya lah. Terima kasih Pak Edi. Oke. Sudah menjadi kami. Oke, jadi tadi setelah ada oknum-oknum yang menjugal gitu ya, ternyata emang namanya di semua kesulitan pasti ada kemudahan. Dan ya di ranting 62 ini kita bisa melihat setelah surutnya prestasi dan juga SDM ada momen kebangkitan yang dimulai angkatan. Kenapa disebut angkatan berapa sih? Gen gestur. Oke. Nami itu kan jadi G di bawah gitu. Karena mereka Oke. memang sweet. Dia stres. Adanya gokil gitu. Gen 6 gitu. Di Gen 6 mulai bangkit dan Iya. mudah-mudahan Gen 7 dan Gen 8. Gen 8 siapa ya? Itu Di Jayana. Gen 7? Si Arif. Oh Arif, iya benar. Gen 7 dan 8 bisa mewarisi semangat dari kakak-kakaknya dan bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Iya. Berarti di Gen 8 sabuk tertingginya apa? Gen 8 Sabuk hijau Buk Ijo siapa? di si Agung kalau nggak salah Agung. Oh Iya, iya, Agung. Aku sama Zayana angkatan nggak sih? Agung sama Zayana angkatan. Oh Zayana itu masuknya telat ya? Karena Zayana dia Oh nggak boleh ujian dulu, Anda kurang beruntung. Siapa? Ya lupa saya namanya. Oh Zayana. Ya, Agungnya udah sabuk hijau yang yang apa?
Jangan deh, jangan dibahas. Oh sebenarnya. Oke. Dan sebentar, kita lihat lagi catatannya. Di momen bangkitnya berarti sudah ada. Pesan-pesan dari teman-teman nih buat generasi selanjutnya nih, tinggal buat dan juga buat ranting 98 dan ranting perjuangan dan ranting SD Depok ini. Di Depok tuh nih kau bulan. Ada nggak? Yang muda dulu katanya. Apa nih kan tadi kesannya? Ya. Ya. Kalau untuk pesan untuk ranting 98 bersama yang di sini SD Depok, semoga adik-adiknya SD Depok yang ikut latihan nambah semangat lagi, dan terus ikut latihan walaupun cuman beberapa orang tetap ikut latihan, tetap semangat. Terus untuk generasi barunya lagi ditambah lagi adik-adiknya supaya nambah banyak, nambah semangat lagi. Amin. Terus berkembang untuk ranting 98 sama 62. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita ada team fight, ada jadwal fight tetap Iya. lagi ya. Amin. Dulu 62 kalau bagian seninya, bagian prestasinya pasukan fighter siapa? Pasukan seninya siapa? Tunggu sama Gamal tunggal. Gamal fighter. Gamal fight Gamal fighter ya? Renal. Nggak tahu ya saya. Oh Renal ya. Renal tuh yang mana ya? Renal yang orang Tunggal. Oh ya. Mana Renal ada laki-laki ini saya nggak ingat. anak PNJ sekarang. Oh Renal inget langsung. Ngomong PNJ langsung inget. Ya yang tinggi. Iya. anak Oke. PNJ. Oke. Udah lanjut Kak Iwan. Mungkin pesannya di masa pandemi ini buat adik-adik semangat terus. Semoga kita bisa latihan beneran latihan di lapangan sama-sama sama kakak-kakaknya. Kayak gitu. Kita bisa silaturahmi kayak gitu. Gue kan ada nelpon. Jadi itu aja sih buat kakak dan buat adik-adik gitu. Udah tadi Oke Kak Iwan, terima kasih atas tunjangannya dan maaf kepotong gara-gara ada yang telepon ini dari Kak Noi. Oke, mungkin dari kakak mungkin sama kayak semuanya, cuman karena masih pandemi ini kan pasti bakal turun semangatnya, tapi kalau menurut kakak jangan turun karena kan proses itu kan harus terus berjalan gitu kan, walaupun dalam kondisi apapun gitu kan. Terus kita juga harus meneruskan prestasi-prestasi yang sebelumnya ada gitu kan. Pokoknya tetap semangat buat adik-adik semua, kita tuh harus bangkit terus gitu walaupun kondisinya seperti ini gitu. Udah Kak, itu aja sih Kak. Terima kasih Kak Noi Kaulan yang tua Masih dibahas. kalau dari saya baik untuk siswa maupun untuk kakak beratnya akan ditampilkan pas podcast berikutnya. Mama Noi nelpon. iya Lanjut. iya Kak. Kalau pesan saya untuk pelatih maupun siswanya, perumpamaan kita mau memanen buah, nggak mungkin kita langsung memetik buahnya kan, pasti harus dari menanam bijinya dulu, harus menyiram dulu, dan berbagai halangan itu seperti ya entah pokoknya ada hambanya lah atau ada lainnya. Itu perumpamaan bagi orang yang memang dia mau berhasil, siswanya dia berhasil jadi atlet atau pelatihnya yang berhasil mendidik supaya siswanya menjadi atlet gitu. Jadi nikmati aja prosesnya dan lakuin. Oke, siap. Itu aja. Terima kasih Kak Wulan. Jadi intinya dari kakaknya kalian ini harus tetap jaga semangat, tetap konsisten latihan, dan itu nggak mudah karena segalanya butuh proses. Dan saya sih nambahin aja sedikit, jangan lupa ibadahnya jangan lewat. Buat yang agamanya di luar Islam silakan melalui kepercayaan masing-masing. Kalau yang Islam ya sholat 5 waktunya deh dijaga, sama sunnah qobliyah ba'diyah, cuma 2 banyak ya tapi nggak apa-apa. Dan paling penting jangan melawan orang tua, taat sama ibu dan ayah itu. Dan mohon buat orang tuanya, mohon diberi dukungan buat adik-adiknya, karena kita di sini selain latihan jaga kesehatan badan juga melatih diri, kita juga
mencari prestasi kayak gitu. Oke, terima kasih atas kakak-kakaknya, atas ujangan-ujangannya, atas masukannya. Kita sudah berapa menit? Sudah 34 menit di segmen kedua. Yang kayak Oke, nanti mungkin next akan ada wawancara khusus dari generasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 62 ataupun generasi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 98. Begitu. Lupa kalau 98 jadi berapa. Jadi ntar sediakan waktunya ya buat generasi-generasi yang bisa bikin seru aja sih.